Oke, langsung aja teman-teman ya. Saya akan memberikan ilmunya bagaimana caranya mengganti timer mesin cuci Sanken ya. Di sini sebentar. Di sini saya sebentar. Bagaimana caranya? Di sini teman-teman perhatikan mesin cuci Sanken ini adalah memakai kabel versi 6 kabel ya. Versi 6 kabel. Jadi perhatikan. Nih. Di sini ada 6 kabel teman-teman ya, perhatikan ya, di tangan kiri saya ada 6 kabel. Kemudian tangan kanan saya 3 sama 4 7 malah ya, 7 kabel teman-teman ya. Di sini ada 7 kabel. Yang pertama itu fungsinya yang pertama ada buat kecepatan normal, kecepatan cepat ya. Normal, cepat sama untuk yang ini alarm ya, sama yang buat alarm. Namun di sini saya akan mempraktekkan pada teman-teman caranya kita memasangnya ya, kemudian bagaimana kalau misalnya pada saat setelah kita pasang ternyata sistem untuk cepatnya nggak bisa, sistem untuk lambatnya juga nggak bisa, dan langkah apa yang harus kita lakukan ya. Perhatikan teman-teman. Nah, poin pentingnya perhatikan ini. Ini kabel yang paling panjang ya di tangan kanan saya. Ini di tangan kanan saya kan timer barunya nih di tangan kanan saya. Nah, ini kabel yang panjang banget itu udah pasti menuju ke kapasitor, teman-teman. Ya. Kabel yang panjang banget itu pasti menuju kapasitor. Di sini kabel kapasitor di timer originalnya adalah warna kuning dan oranye ya. Di tangan kiri saya kan ada kuning dan oranye tuh. Nah, ini dia. Sebentar, mana tadi? Nah, ini teman-teman ya. Kuning dan oranye ini timer originalnya yang menuju ke kapasitor itu berwarna kuning dan oranye. Ya. Kemudian kuning dan oranye kita tinggal jodohkan ke kabel kapasitor yang barunya, yaitu kuning dan abu-abu ya. Paling panjang dia. Paling panjang berarti dia kapasitor, teman-teman ya. Simpel sebenarnya, teman-teman. Yang penting apa? Yang penting teman-teman mau praktek dan praktek ya. Jangan berhenti untuk belajar. Kegagalan itu udah biasa teman-teman ya. Namun tidak mencoba itu adalah sesuatu yang tidak baik. Teman-teman harus sering praktek dan praktek ya. Ini adalah kabel yang dari mesinnya ya. Kuning dan oranye. Nah, kita untuk kuning dan oranye kita langsung hubungkan ke kapasitor. Langsung ke timer. Nah, yang kuning dan abu-abu ya. Bolak-balik boleh nggak Mas Andre? Jawabannya adalah tidak apa-apa teman-teman. Bolak-balik nggak apa-apa. Yang penting kabel yang Anda pasang adalah kabel yang ke kapasitor ya. Selanjutnya apalagi yang kita urus? Yang kita urus adalah masalah speed ya, kecepatan sedang dan delicate ya, delicate dan normal. Nah, ini dua ini nih. Dua ini adalah kecepatan kecepatan sedang dan kecepatan normal ya. Cepat dan lambat lah ya kita bilang ya. Itu kita hubungkan dengan biru dan hijau. Satu persatu teman-teman ya. Jangan Anda mengerjakannya borongan.
itu tidak baik. Satu persatu aja. Nah, jangan langsung Anda potong bapak-bapak gitu kan, kemudian ada sambung. Jangan seperti itu. Satu persatu. Kalau Anda borongan nanti Anda oleng. Nah, biru kita hubungkan dengan apa tadi ini? Dengan coklat ya. Kalau Anda nggak punya klip seperti saya atau tidak bisa melepas klip, Anda bisa menggunakan solasi hitam. Tapi kalau Anda punya klip, bisa pakai klip. Selanjutnya kabel setrumnya ya, kabel yang menuju ke on off-nya kita kasih untuk salah satu dari ini. Perhatikan di tangan kiri saya teman-teman. Perhatikan di tangan kiri saya itu ada dua kabel ya. Jadi di timer original, timer barunya itu kan ada dua kabel tuh. Sisi kanan dua kabel, sisi kirinya empat kabel. Nah, itu Anda pilih salah satu. Itu yang Anda hubungkan ke timer drain namanya ya, ke timer drain. Nah, Anda hubungkan ke timer drain. Nah, ke situ teman-teman ya, ke timer drain. Itu namanya timer drain teman-teman ya. Timer drain aja sebenarnya cuma sebagai saklar aja. Cuci sedang, cuci cepat, cuci lambat gitu ya. Cuci cepat, cuci lambat. Nah, titik titik sumbernya Anda hubungkan ke timer. Jadi ibaratnya kalau di lampu rumah kita, lampu depan sama lampu belakang. Nah, seperti itu. Jadi pada saat dipencet saklar lampu depan, maka lampu depan yang nyala. Dipencet saklar lampu belakang yang nyala. Sama seperti itu teman. Tapi sumbernya cuma satu, ya. Nah, ininya tinggal kita hubungkan ke ke setrumnya ya. Sisanya tinggal kita hubungkan ke setrumnya. Nah, pemasangan selesai teman-teman. Pemasangan sudah selesai. Sekarang saya akan berikan apa yang harus teman-teman lakukan kalau misalnya pada saat kita sudah sesuai dengan originalnya, kita pasang, namun mesin juga tidak bisa berputar. Ya, apa sebenarnya masalahnya Mas Andre? Nah, saya akan berikan teorinya sama teman-teman ya. Kita colokin dulu. Nah, kita colokin teman-teman ya. Tidak ada yang berputar teman-teman ya. Tidak ada yang berputar. Ini adalah sebuah masalah. Masalahnya kenapa sebenarnya Mas Andre? Masalahnya ada di eh, timer drain Anda. Oke, timer drainnya sudah swak. Jadi timer drainnya sudah tidak bisa menghubungkan ke titik buang air putaran lambat sama putaran kencang, ya. Nah, solusinya gimana Mas Andre agar kita bisa tetap memakai mesin cuci ini? Nah, solusi seperti ini teman-teman. Kita cukup modifikasi ya. Sebentar, mana tadi? Kita cukup modifikasi. Sebentar. Oh, bukan yang ini, bukan. Bentar.
Kita cukup modifikasi satu aja yang Anda ambil teman-teman ya. Sebentar. Perhatikan ini teman-teman ya. Untuk kapasitor kita nggak rubah. Oke. Untuk kapasitor kita tidak merubah. Kapasitor nggak diotak-atik ya. Yang kita otak-atik adalah kabel speed ya. Speed yang terserah Anda. Anda mau pakai speed lambat atau speed cepat. Speed lambat diatur oleh kabel warna hijau dan speed cepat diatur oleh kabel warna coklat. Oke, paham ya teman-teman ya. Di sini kan ada 4 kabel ya. Sekarang tugas Anda adalah menyambungkan kabel yang hijau, kabel hijau nih ya. Nah, yang hijau ini Anda sambungkan dengan kabel warna abu-abu ya. Atau yang dua sendirian dari apa namanya ini? Yang dua dari timer. Kan timer kan ada yang bagian satu ada 4 kabel, bagian yang kedua 2 kabel. Nah, yang hijau itu Anda sambungkan ke salah satu ya dari 2 pin itu ya. Kemudian ujungnya Anda sambung ke setrum. Nah, ujung dari kabel 2 itu Anda sambung ke setrum. Untuk yang timer drain udah kita nggak pakai lagi teman-teman ya. Timer drain kita buang. Fungsinya kita buang. Kita hanya memakai untuk buang airnya aja ya. Kita hanya pakai untuk buang airnya aja. Kita nggak pakai untuk apa namanya nih? Putar lambat atau putar cepat. Kita cukup pakai putaran lambat aja. Muter terus gitu ya. Jadi putar kirinya lama. Putar kanannya juga lama ya. Kita langsung ke pemasangan. Kita langsung ke testing ya teman-teman ya. Sebentar. Kita masuk air dulu. Nah, sebentar. Kita colokin teman-teman ya. Muter kiri ya, lama ya kiri. Kemudian kanan. Yang harus teman-teman perhatikan ini fungsi untuk putar lambat dan putar cepatnya tidak diaktifkan ya. Jadi saya langsung ya untuk putaran lambat putaran cepat tidak. Jadi saya langsung memakai untuk putaran lambat karena apa namanya ini timer drainnya ya. Timer drainnya sudah bermasalah. Tapi ini masih bagus, masih bisa diperfungsi dengan semestinya ya. Mau cukup saya teman-teman. Semoga bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.